Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Seluk-beluk profesi advokat bergelimang nikmat dan syarat beban. Kisah pengacara kaya necis, pembela pembunuh sadis hingga tersangka teroris. Tak mudah membela yang dianggap tercela, pengacara kerap menerima stigma. Profesi mereka menjamin keadilan termasuk kepada mereka yang dipersalahkan. Banyak pengacara jual beli perkara di pengadilan. Tak sedikit pula yang lurus menegakkan kebenaran. Di tengah sistem yang syarat korupsi, bagaimana mencari pengacara yang punya kebanggaan profesi? Inilah Mata Najwa. Rupa-rupa pengacara. Pemirsa, pengacara perlente ini kerap menghiasi layar kaca. Artis dan pengusaha kaya raya berderet menjadi kliennya. Oleh media, ia dijuluki sang pengacara 30 miliar. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang satu ini kerap berbicara lugas. Dia mulai dikenal sejak masa-masa awal reformasi pada 1999. Pada awal karirnya pada 1982, Hotman muda sempat bergabung dengan kantor pengacara O.C. Kaligis dan pernah bekerja di kantor pengacara di Australia. Setelah mendirikan firma hukum sendiri, dia mulai menangani perkara perdata perusahaan besar. Sejak itu pula, Hotman dikenal sebagai pengacara Raja Pilot dan mendapat sorotan media asing. Tak melulu menangani perkara perdata, advokat yang kerap berpenampilan necis dan penggemar mobil mewah ini juga pernah menangani perkara narkoba Shepel Corby dan kasus pembunuhan Angeline. Dia juga beberapa kali menjadi kuasa hukum sejumlah artis, diantaranya pedangdut Inul Daratista dan Syahrini. Ya, sudah hadir di meja Mata Najwa advokat Hotman Paris Hutapea. Selamat malam Bang Hotman, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Bang Hotman, ketika Anda dijuluki pengacara 30 miliar, Anda tahu tidak dari mana asal-usul 30 miliar itu menempel pada Anda? Itu dari infotainment, dia hitung sendiri dari mulai atas ke bawah. Atas ke bawah Anda tuh? Ya maksudnya dari cincinnya, apanya, tapi memang itu saya akui kalau saya... Jadi atas ke bawah Anda nih 30 miliar? Bisa lebih malah. Lebih? Iya. Malam ini ke Mata Najwa berapa miliar? Coba tolong dihitung Itu dulu. nanti kita berdua aja bicara. Saya mau... Tapi saya pengen tahu. Jadi, tapi itu betul. Angka itu malah bisa lebih. Bisa lebih. Misalnya jadi Bang, begini, itu dasinya keling-keling itu ada berliannya dasi ya? ya semuanya memang hobi saya begini. Saya itu hampir tiap bulan bersidang di Singapura arbitrase dan menghadapi mungkin kadang-kadang seruangan ini orang asing. Orang asing itu sangat sakit kalau ngomong. Tapi begitu kita datang ke ruangan, dia lihat kita jauh lebih hebat dari dia penampilan, dia akan mulai down. Secara faktor sejarah, orang Asia itu kan lihat bule agak grogi. Tapi kalau kita penampilannya sudah duluan, Sudah 30 miliar lebih. ya begitu kita duduk, tangan kita tok gitu, dia lihat berliannya dia, gitu. Karena di Amerika itu hanya rapper-rapper yang pakai berlian. Jadi penting, jadi ini bagian dari Bisnis. Anda, bagian dari bisnis. Ya, dari Tapi itu bagian berliannya dari asli bisnis. semua Bang? Kenapa? Asli semua itu? Masa saya pakai depan Najwa yang palsu? Jas dengan dasi, dengan jam mahal, dengan sepatu juga bling-bling, semuanya satu paket. Benar. Yang ditawarkan Hotman Paris bukan hanya kemampuan skill beracara di pengadilan, tapi juga penampilan. Itu yang Anda tawarkan. Karena penampilan adalah produk dari kualitas. Jadi 30 tahun penuh saya dalam bidang internasional. Saya kadang-kadang menangani artis karena bosan rutinitas perkara-perkara raksasa. Kalau artis kan parfumnya harum-harum gitu loh. Jadi apa maksudnya ada parfumnya harum-harum? Karena sebagai manusia normal kita perlu sedikit intermezzo. Kayak kemarin itu perkara international bond. Saya batalkan $17 miliar. Baru 2 bulan lalu
saya baru kalahkan satu bank Singapura, $1 miliar loan, hanya gara-gara saya hanya pakai pelajaran SD. Yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Jadi fee Anda berapa itu kalau loannya Nanti segitu? kita bicara berdua berapa fee-nya. Ini dari tadi tidak mau bicara, karena kan ini bukan hanya masalah Najwa dengan Hotman Paris, ini mata Najwa biar yang lain juga tahu. Kalau fee memang kita tahu semakin besar perkara, semakin besar income. Saya mau jujur, waktu perkara Agus, saya rugi hampir 1 miliar. Agus ini adalah terdakwa pembunuhan Angelin. Ya, saya pakai duit saya sendiri dan sampai berhasil. 1 miliar habis. Rupiah. Begitu kan, bolak-balik ke Bali. Anda charter pesawat jet mungkin bolak-balik ke Bali sampai habis Kan 1 kalau miliar. sampai 30 kali sidang, kan saya kan travelnya naik bisnis kelas sekali, ya kan? Wajar lah. Wajar begitu ya, Masa 1 Anda miliar nggak ya? tahu saya? Tahu siapa yang tidak tahu Bang Hotman Paris. Nah, tapi fee yang menangnya jangan cuma cerita yang uang rugi, yang uang menang. Saya pernah menang, ya, perkara tambang terbesar di Indonesia, ya. Saya akui saya pernah dapat $12 juta. Untuk fee Anda saja? Benar. $12 juta. Ya. Itu fee terbesar yang pernah Anda terima? Itu fee terbesar yang pernah saya dapatkan. Rata-rata tapi berarti fee Anda itu dihitungnya per jam berapa Bang Hotman? Kalau ada yang mau sewa? Kalau saya tidak pernah mematok. Masyarakat suka menganggap saya itu mahal. Mahal kalau memang perkaranya besar dan dia sanggup bayar. Di kantor saya itu tiap hari Jumat selalu ada pelatihan untuk para debitur dan itu gratis semuanya. Jadi itu sangat individual case. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kepada kemampuan si klien. Tapi murahnya berapa? Kan definisi murah Hotman Paris mungkin berbeda dengan yang lain. Ya. Murah dan mahalnya berapa? Ada yang cuma 100 juta, tapi the normal case 100 adalah juta untuk selesai? ya, untuk itu satu satu kasus? level. Okay. Tapi kalau kayak kepailitan, saya akui rata-rata itu $100.000 minimum Per case? per case. Itu di satu tingkat. Oke. Ya, jadi waktu zaman Krismon, waktu tahun 98, itulah era di mana saya menikmati surga dunia. Karena semua perkara kepailitan datang ke saya, hampir semuanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan kemudian waktu itu pengadilan niaga harus putus 30 hari. Bayangkan 30 hari kita sudah dapat 2 kali honor. Honor success fee. Terus kasasi juga harus putus cepat. Dalam waktu 3 bulan kita bisa dapat jutaan dolar. Jadi Anda Tapi kayaknya tuh waktu itu tahun 98? benar. Tapi memang untuk dapat menge-achieve itu, kita harus bisa ngerti semua international bond, ngerti semua loan agreement, kita semua mengerti semua bahasa hukumnya itu, legal language itu secara detail. Lawyer itu tidak bisa dengan menambah gelar 20. Lu profesor doktor pun belum tentu jadi lawyer yang hebat. Tapi jam terbang yang tinggi di kantor pengacara yang besar. Makanya saya 20 tahun di the biggest firm di Indonesia, Makarim & Taira. Karena itulah kemudian kenapa orang mau membayar Anda mahal? Karena pengalaman tadi? Because dia dapat seimbang dengan apa yang dia bayar. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk Bang Hotman. Tapi sesungguhnya Anda itu spesialis advokat apa ya Bang Hotman? Karena kepailitan juga, perdata juga, pidana juga, artis juga. Jadi Anda ini pengacara suka-suka? 20 tahun bersama saya di law firm Makarim & Taira murni internasional. Kemudian sesudah Krismon saya buka sendiri, mulai rasa ada kebosanan. Kok kasusnya hanya memang duitnya gede-gede, tapi nggak ada variasinya. Akhirnya mulailah waktu itu saya rekrut Cut Keke jadi PR saya, Anissa Tribanuati, bahkan Sotiala Juba itu 2 tahun ikut saya kemana-mana. Kenapa itu? Anda sengaja mengajak artis untuk jadi asisten? Itu merupakan daya tarik tersendiri bagi wartawan dan publik. Oh, jadi Anda memang sengaja mencari sensasi? Emang ada nggak pengacara yang tidak cari sensasi? Jadi jawabannya ya? Ya. Sengaja cari sensasi? Ya. Kenapa? Apa pentingnya sensasi untuk pengacara? Karena kalau artis itu kan publisitasnya untuk seluruh Indonesia sampai ke hutan Irian Barat. Kalau saya hanya mewakili konglomerat kepailitan yang baca cuma di stock market. Tapi kalau sudah dengan artis masuk infotainment. Kayak kemarin sama Syahrini, ya langsung. Itu dengan Syahrini juga gratis tuh? Kalau Syahrini sama Inul bayar memang. Karena mereka jauh lebih kaya dari artis lain. Jujur, artis itu nggak punya uang, yang lain itu. Jadi yang lain gratis? Enggak. Kalau Syahrini dan Inul bayar ya? Baik, Bang Hotman. Siapa pengacara terhebat di Indonesia saat ini menurut Anda?
siapa pengacara terhebat di Indonesia, saya tidak bisa komentar. Tapi pertama kali jujur kalau dari segi cara berpakaian, saya pengagumnya Adnan Buyung Nasution sama cara ngomongnya. Almarhum. Dia mantan bos saya, tapi 20 tahun terakhir dia salah satu musuh saya terbesar dalam perkara-perkara. Saya masih ingat sebelum beliau meninggal, saya masih berhadapan sama dia di Singapura, di arbitrasi internasional. Dia mewakili perusahaan Rusia. Dia bawa putrinya yang juga jadi advokat. Saya juga bawa anak saya udah jadi advokat. Waktu itu seperti perang keluarga. Jadi Anda mengagumi almarhum Saya Bang Buyung? mengagumi. Saya harus mengagumi. Oke. Di satu pihak. Walaupun dia jadi musuh saya, itu saya kagumi. Yang masih ada sekarang, siapa yang paling hebat? Yang masih ada sekarang kalau gini, pernah Dirjen Pajak di dalam satu seminar bilang ke Pak Nono Makarim, nanya ke Pak Nono Makarim, ada siapa lawyer terhebat di Indonesia ini, kata Dirjen Pajak, hanya menteri kepada Dr. Nono Makarim yang itu adalah mantan bos saya. Dia mengatakan jawabannya begini, hanya 2 lawyer yang legal minds yang saya kagumi di Indonesia ini, kata Dr. Nono Makarim. Satu Dr. Fred Tumbuhan, yang adalah ahli hukum kepailitan. Mantan bos saya ini anehnya yang kedua yang dia bilang, yang kedua yang saya kagumin, ya Hotman Paris katanya. Jadi sebetulnya legal minds ya, legal minds. Jadi sebetulnya Anda tuh mau muji diri sendiri pakai omongan orang. Cara pengacara kan seperti itu, pakai omongan orang untuk mengangkat diri sendiri. Jadi Anda mau bilang yang paling hebat saat ini saya sendiri. Saya sudah mengatakan tadi adalah bahwa lawyer memang harus pintar bikin marketing dirinya. Nggak boleh munafik. Tidak boleh asalkan masuk TV hanya bukan gara-gara kasus lah, gebukin istrinya lah, inilah. Tapi kalau gara-gara menang di London, menang di sini, memang itulah impian semua lawyer. Asal tidak munafik. Banyak yang munafik menurut Anda? Ada beberapa yang super munafik. Misalnya, munafiknya itu apa? Ya munafiknya gimana ya, kadang-kadang pamer naik mobil, padahal cuma itu mobilnya, itu pun kredit gitu kan. Terus setiap hari yang bicara mengenai kasus-kasus artis, seperti kasusnya sendiri. Lawyer itu kalau terlalu banyak kebusukannya diceritakan di TV, klien akan ragu. Saya kasih contoh ya. Waktu putri saya kasih hadiah ulang tahun 17, mobil Bentley 9 miliar, itu bukan untuk kesombongan. Waktu itu saya publikasikan karena apa? Saya baru dilaporkan seorang artis ke Polda Metro Jaya. Oke. Klien saya banyak konglomerat, istrinya yang panas. Kok pakai pengacara seperti itu sih, katanya. Kok? Iya kan, karena saya dituduh memukul artis ini kan. Jadi klien saya ini pada telepon. Anda tidak mau sebut namanya? Kenapa? Tidak mau. Ya Anda tadi udah bilang namanya itu. Jadi untuk menunjukkan ke publik bahwa saya cinta keluarga dan cinta istri, saya bikinlah pesta to show that I love my family. Saya bukan tipe orang yang istrinya 10, anaknya ditinggal. Enggak. Itulah motivasi waktu itu. It's all about business. All about business. Ya. Semuanya tentang bisnis. Bukan pamer-pamer kampungan. Karena saya tidak suka pamer kampungan, karena memang saya berisi untuk apa lagi. Oke. Gitu loh. Bang Hotman, apa kasus paling berat yang pernah Anda tangani selama 30 tahun menjadi pengacara? Kasus paling berat yang saya tangani adalah jujur aja, ada 2. Satu kasus JIS yang itu, ya, yang guru-gurunya itu. Itu saya benar-benar yakin saya tidak bersalah, ya. Tapi kita nggak bicara substansi di sini. Tapi kasus satu lagi yang menarik adalah waktu krisis moneter, saya hampir 2 minggu duduk satu kamar sama Bambang Triatmojo karena waktu itu Bank Andromeda ditutup oleh IMF. Anak mantan Presiden Soeharto? Benar. Di situ saya berkali-kali dipinjam buku oleh Bambang Tri. Saya masih ingat hukum tata usaha negara. Yang minjem tahu siapa? Pak Harto. Pasal berapa rupanya yang kalian pakai katanya. Jadi Bambang itu minta dulu. Saya bikin di post-it gitu, terus dia lari ke istana. Oke. Itu sangat menarik. Karena seorang Hotman Paris loh, dari Danau Toba bisa sekarang anak presiden, nasibnya di tangan saya. Itulah kebanggaan seorang pengacara. Itulah kebanggaan seorang pengacara. Bang Hotman, tadi Anda katakan memang bagian dari marketing, mencari sensasi, atau mungkin ini jugakah yang dilakukan, mencari sensasi. Kita lihat cuplikan ketika Hotman Paris menantang taruhan
dalam salah satu sidang, khususnya sidang yang ini adalah sidang kasus Angelin di Bali. Saya sekarang musuhin gua tuh. Saya nggak bermusuhan, nggak ada kata-kata bermusuhan. Jadi nggak boleh diginiin nih. Aduh, kejam banget sih persaudaraan ini. Masa gara-gara kita ketemu dia. Ingat Tuhan lah, itu aja pesan saya. Hah? Ingat Tuhan. Ya, itu aja. Oh, Udah, yang lain-lain nggak usah dikomentarin. Komentar saya. emang gua nggak pernah ingat Tuhan. Bang, Sekarang gini, kalau gini aja deh, daripada kita berdebat, ganti Rolex, enggak, mana Rolex, ada Rolex nggak? Kau kan yang menang. Iya, makanya aku tantang, kalau sampai Margaret, tidak kena 340 atau 338 lah. Dengan semua ya. Ya, dengan semua. Nggak benar, tapi kalian juga harus taruhan dong. Itu juga bagian dari menarik perhatian publik dengan mengajak taruhan lawan Anda? Jujur iya. Jadi waktu itu suasana di pengadilan lagi nunggu sidang. Jadi pada panas malas-malasan. Saya langsung iseng panggil si Haposan sama wartawan. Mau nggak bikin berita? Berita apa? Kata, sini saya bilang. Ya, langsung. Jadi begitu saya ketemu Hotma Sitompul yang dianggap orang sangat senior, saya panggil, hei kau, sini kau, gue bilang. Tentu kan wartawan yang sedang duduk langsung bangun. Apa nih, mau berkelahi apa gitu kan. Begitu sudah saya panggil, sini kau, wartawan langsung siapkan cerobongnya. Ya, kameranya. Ya. Jadi langsung pembicaraan itu diliput. Itu ide hanya timbul dalam 1 detik. Makanya saya bilang, setiap murid saya di PKPA, saya bilang, to be a successful lawyer, sebagian adalah lahir dari kandungan ibunya, by biologis. Apa jadi maksud Anda jadi sejak Sudah bagian dari diri kita itu, bahwa tiba-tiba ide itu timbul. Oh, sejak dalam kandungan Anda sudah cemerlang, Anda mau bilang gitu? Bukan, secara biologis. Tapi itu berarti Anda cuma bercanda ketika taruhan 1 miliar? Saya cuma bercanda, iseng, karena sidang Jadi belum mulai. tidak betul-betul berani untuk melepas. Oke. Itu Rolex Anda yang 1 miliar itu, Bang? Benar. Yang itu? Saya yakin, karena saya sudah yakin benar pasti Margaret kena 340. Oke. Karena saya sudah yakin benar. Selama 4 bulan persidangan, dari cara bertanya hakim, kita udah tahu. Kena kemana nih. Jadi makanya saya berani. Kalau yakin kalah, saya nggak mungkin tawarin. Saya ingin tahu statistik kemenangan dan kekalahan Anda. Berapa banyak? Anda menghitung tidak? Berapa kali Anda kalah, berapa kali Anda menang? Namanya lawyer pasti pernah kalah. Ya. Namanya lawyer pasti pernah kalah. Ya. Tapi memang kebetulan untuk bankruptcy boleh dikatakan memang saya kemenangannya sangat banyak, tapi pernah kalah. Pernah kalah. Ya. Salah satu yang paling penting bagi lawyer adalah, ini pesan saya juga, adalah mengikuti opini publik. Ya. Kemana arahnya publik itu? Dalam kasus Jessica, kalau saya jadi timnya, 2 bulan terakhir sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, saya harus suruh ibunya Jessica itu nangis-nangis ke publik. Bagaimana anaknya ditahan tanpa ada bukti. Tapi entah kenapa, ibunya ini kok disimpan terus. Padahal kalau seorang ibu nangis-nangis depan publik, pasti Kapolri, Kapolda akan tersentuh hatinya. Mungkin istrinya yang tersentuh. Gimana sih Pak, gitu kan? Ya, kayak kemarin di persidangan kemarin, ya. Jadi Anda ini membuka trik bagaimana seharusnya mengambil opini publik. Waktu kemarin. Jadi fakta hukum menjadi nomor 2. Yang penting opini. Itu adalah realita. Karena contoh dalam kasus Jessica, itu kan buktinya saksi ahli doang. Kalau saya jadi tim kuasa hukumnya, tinggalkan ruang sidang. Karena itu bukti sudah bukan bukti yang sah. Kenapa Anda bukan tim kuasa hukumnya? Kenapa? Kenapa Anda ada rahasia tertentu di situ. Oh, Anda diminta tapi tidak mau, atau memang sengaja tidak mau meminta Anda, keluarga Jessica? Antara iya dan tidak. Anda pasti mau dong kasus yang menyita begitu banyak Sempat perhatian ada publik? waktu itu hampir, tapi ada rekan angkatan mengatakan janganlah. Nah, jadi ada sedikit rahasia di balik gitu loh. Okay. Tapi memang itu kasus sangat menarik. Sangat menarik dan Ya. Anda mengikuti.